والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usul al-fiqh. Masih dalam membaca risalah al-usul min ilmi al-usul karya fadilatul syekh al-allamah al-imam al-faqih al-usuli Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala wa askanahu al-firdaus al-a'la. Baik, kemarin kita sudah masuk dalam pembahasan maratib maratib al-adillah, tingkatan dalil-dalil. Maksudnya dalam apa? Dalam apa? Tarjih. Ahmad, Masya Allah, lillahi darruk. Dalam tarjih. Kenapa sih bilang Ahmad, antum balik ke belakang? Baik. Dalam tarjih. Dan kata para ulama, kata para syurrah yang mensyarah apalagi namanya matan ini, kata beliau muallif, Masya Allah, ini menunjukkan dari keilmuan beliau meletakkan bab ini setelah bab ta'arud, karena dia berhubungan dengan ta'arud, cabang dari pembahasan ta'arud. Karena kemarin kita sudah bagi bahwa dalil syar'i secara umum ada berapa? Ibnu Hazm ini. Lah, dalilnya ada 4. Ya, apa itu? Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Begini bagus, jawab semua. Ya, baik. Kemudian dari 4 dalil ini dia punya 3 keadaan. Yang pertama, ittifaq. Setiap dalil dari keempat dalil ini sepakat. Apa yang dia kandung di dalamnya, makna dan hukumnya sepakat. Kemudian kedua apa? Infirad. Iya, infirad biduni ta'arud. Setiap dari dalil punya makna tersendiri, menjelaskan tentang hukum tersendiri. Ya, tapi bersamaan dengan itu tanpa adanya ta'arud. Ya, tidak ada yang berkontradiksi, bertentangan. Senyum lagi Reski. Saya pakai kata-katanya. Taib. Yang ketiga, ta'arud. Ya, bertentangan, kontradiksi. Dan sebagaimana yang kita sudah sebutkan, ta'arud ini punya 4 jalur atau makhraj, jalan keluar. Yang pertama, jama'. Yang kedua, nasakh. Yang ketiga, tarjih. Yang keempat, tawakkuf. Tapi tawakkuf ini bukan karena ta'arud itu tidak ada jalan keluarnya, tidak. Tapi karena keterbatasan ilmu dia, ilmu seseorang yang melihat dalil itu. Wa illa tidak ada ta'arud pada asal dalil, tidak ada. Adapun kalau memang ta'arud itu terjadi, maka itu dari siapa? Nadharul mujtahid, pandangan orang yang berijtihad dengan dalil tersebut. Dan itu pun pasti ada jalan keluarnya, karena kembali ke kaidah asal lagi, tidak ada ta'arud dalam nas, tidak mungkin ada itu, tidak mungkin. Kemudian kita fokus di poin yang ketiga atau makhraj yang ketiga, takhrij, tarjih. Tarjih dalil, kalau dia ditarjih, dilihat yang mana yang lebih kuat, maka ini ditinjau dari 2 sisi. Ya, yang pertama dari sanadnya, dan ini pembahasan apa? Ilmu hadis, mustalah, pembahasan hadisiyah. Kita tidak bahas di sini. Yang kita mau bahas sekarang tarjih dari sisi matannya atau kandungan lafadznya. Ini yang kita pelajari di bab yang pertama, pembahasan yang pertama tentang am, khas, mutlak, muqayyad, zahir, muawwal. Ini semua di sini. Ya. Kata beliau menyebutkan kemarin beberapa hal. Beliau sebutkan tartibnya. Yang pertama, nas ala zahir. Nas itu apa? Ini dari sisi lafaz ini. Apa maksudnya nas? Iya, Al-Quran dan bukan Al-Quran, maksudnya dalil yang hanya memiliki satu makna. Tidak ada ihtimal atau kemungkinan makna lain. Cuma satu memang. Ya, kalau zahir,
Dia apa? Makna rajih. Maksudnya makna yang kuat karena ada kemungkinan makna yang lain, tapi yang lemah. Kalau datang kedua-duanya ta'arud, yang mana kita terjih, yang kuatkan? Yang nas. Nah, ini contohnya sama seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini nas ya, tentang lautan. Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Laut itu airnya suci, bangkainya halal. Ini nas. Syahidnya atau inti pembahasan di wal hillu maitatuh. Nabi mengatakan bahwa laut itu bangkainya halal. Nas. Apakah kira-kira kalau kita melihat lafaz ini, laut bangkainya halal semuanya, apakah ada makna lain selain makna bangkai di laut? Apakah bisa kita tafsirkan kalau begitu halal juga bangkai di daratan? Anda nas langsung dia bilang bangkai di laut bukan di darat. Paham ini? Nah, datang dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama harrama 'alaikumul maitata." Atau hurrimat 'alaikum al-maitatu. Sekarang maita di sini dia maknanya zahir. Karena kenapa? Dia bisa jadi mengandung makna bangkai di laut dan bangkai di darat. Sekarang yang mana kita pakai berdalil? Yang kedua dia bilang haram. Yang pertama dia bilang apa? Halal. Tapi yang pertama tadi nas. Maknanya jelas, tidak ada kemungkinan makna lain. Yang diinginkan dengan bangkai yang dihalalkan bangkai lautan. Adapun yang kedua, maknanya terlalu umum. Bisa diinginkan dengannya bangkai darat atau bangkai laut. Apa namanya ini? Nas atau zahir? Zahir. Ta'arud. Satu bilang halal, satu bilang haram. Yang mana dipakai? Yang nas. Paham ini? Jadi tidak boleh kita halalkan atau kita haramkan bangkai laut dengan firman Allah, hurrimat alaikumul maitatu. Melainkan kita halalkan bangkai laut ya, bukan bangkai darat. Kenapa? Karena ada nas yang langsung sebutkan itu. Adapun ayat ya, tentang hurrimat alaikumul maitatu dia zahir, mengandung makna lain. Ya, adapun nas dia lebih jelas. Paham ini? Nah, yang kedua apa? Al-zahir alal muawwal. Makna yang zahir didahulukan dari makna yang ditakwil. Ditakwil maksudnya diselewengkan, dipalingkan dari makna asalnya. Paham ini? Nah, kalau zahir apa tadi? Makna yang kuat bersamaan dengan ada makna yang lemah. Kalau muawwal dia makna tapi kalau muawwal dia makna yang menyelisihi makna asal. Makna yang zahir. Dan ini dibagi dua, ada yang ada dalilnya, ada yang tidak. Ada yang ada dalilnya, ada yang tidak. Nah, ini dicontohkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'an, dua orang yang saling melakukan transaksi jual beli bil khiyar, diberikan pilihan. Maksudnya si pembeli masih bisa memilih dia mau beli atau tidak. Si penjual juga dia masih bisa pilih dia mau jual atau tidak. Tapi dengan syarat malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Saya beli sesuatu sama Ahmad. Saya tanya-tanya Ahmad, bagaimana barangmu ini? Seperti ini. Ahmad jelaskan. Selama saya belum berpisah, saya masih bisa batalkan akadku. Kalau saya bilang, oh kalau begitu saya tidak jadi beli, Ahmad tidak bisa protes. Kau ini sudah datang tanya-tanya tidak beli lagi. Urusannya orang. Urusannya orang. Atau tiba-tiba saya ini mau beli, saya tanya, tiba-tiba Ahmad bilang, oh tidak jadi deh, tidak jadi kayak jual ki. Saya tidak bisa marah juga. Ya urusannya. Selama dia belum berpisah, dia masih punya pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan akadnya. Nah, sekarang yang menjadi masalah, lafaz al-bay'an dari kata bai', ba'a yabi'u bai'un. Maknanya apa? Menjual. Kata beliau, dua orang yang saling menjual. Diperselisihkan maknanya. Nah,
Ada yang mengatakan yang diinginkan di sini penjual dan pembeli, dua orang yang saling bertransaksi jual beli. Tapi ada yang mengatakan dua-duanya ini itu orang yang saling apalagi namanya ini, saling menggadaikan barangnya. Sekarang yang mana yang dohir, yang mana yang muawwal? Apakah orang yang saling jual beli atau orang yang saling menggadaikan barangnya? Orang yang jual beli, dari lafadznya ba'a yabi', bayyi'an. Yang mana yang zahir? Makna yang pertama atau yang kedua tadi? Yang pertama tadi orang yang saling jual beli. Yang kedua orang yang saling menggadai barangnya. Yang mana yang zahir? Yang pertama. Yang kedua muawwal. Yang mana yang didahulukan? Zahir. Taib. Yang ketiga. Baik. Kita mendahulukan al-mantuq daripada al-mafhum. Al-mantuq itu makna yang langsung dipahami dari lafaz. Makna yang zahir dari lafaz, ini al-mantuq namanya. Kita dahulukan dari al-mafhum. Apa yang dipahami di luar daripada lafaz. Maksudnya karena lafaz itu kan punya dua makna. Makna yang tersurat, yang tertulis pada lafaz itu, dan ada yang tersirat, yang tidak tertulis tapi mungkin merupakan keharusan dari lafaz itu. Paham gini? Mantuk dengan mafhum. Paham enggak mantuk dan mafhum? Jadi mantuk itu kalau kita baca dalil, langsung itu yang kita pahami. Tapi kalau mafhum, mungkin kebalikannya atau mungkin kelazimannya, itu namanya mafhum. Kan banyak nanti mafhum itu. Di antara mafhum itu mafhumul muwafaqah, atau misalnya dinamakan dengan dalalatul iqtida wal lawazim, atau misalnya mafhum mukhalafah. Itu semua mafhum. Ini yang seperti ini, kalau ada yang mantuk, didahulukan yang mantuk dulu, yang jelas daripada yang mafhum. Dicontohkan oleh sabda atau ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha di bab nasakh yang kemarin, kana mimma unzila au fima unzila minal Qur'an asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara apa yang turun dari Al-Qur'an dahulu itu ayat tentang menjelaskan bahwa 10 kali susuan bisa menjadikan seseorang yang menyusu mahram. Thumma nusikhna, kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali susuan. Syahidnya yang kita mau ambil di sini, thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Hukum saudara sesusuan, berapa yang paling banyak atau berapa paling sedikit seseorang bisa menyusu sampai dia menjadi mahram? 5. Baik. Sekarang datang hadits. Dia mengatakan Nabi SAW bersabda, la tuharrim al-missa wal missatan. Al-missa sekali susuan, missatan dua kali susuan. Kata Nabi SAW, sekali dan 2 kali susuan tidak bisa menjadikan seseorang itu mahram. Sekarang bukan ini yang kita mau ambil, tapi mafhumnya. Mafhumnya ini, kalau 1 kali dengan 2 kali tidak bisa menjadikan mahram, berarti di atas dari 2 kali bisa tidak? Bisa. Berarti kalau 3 kali bisa, 4 kali bisa. Ini mafhumnya. Tapi datang ayat, paling sedikit orang bisa menjadi saudara sesusuan, dia harus menyusu 5 kali. Bagaimana ini? Pahamnya ini? Ayat kan tadi bilang apa? Hadis Aisyah paling sedikit 5. Tapi di dalam hadis yang lain mengatakan kalau 1 dengan 2 tidak bisa. Mafhumnya kalau lebih dari 2 bisa. 3 atau 4 bisa. Sekarang kita punya 2. Zahir dari hadis Aisyah atau mantuk dari lafaz hadis Aisyah, dia bilang 5 kali susuan baru bisa mahram, paling sedikitnya. Yang kedua, mafhum, pemahaman kebalikan dari sabda Nabi, 3 kali atau 4 kali sudah bisa menjadi saudara
sesusuan. Sekarang ada mantuk, ada mafhum. Yang mana didahulukan? Mantuk. Makanya kita ambil 5 kali susuan. Tidak diambil ini yang dalil yang kedua. Karena dia hanya mafhum. Ta'arud maka didahulukan yang mana? Mantuk. Paham gini? Nah ini dia. Baik, kemudian yang keempat, al-musbit 'alan nafi, sudah lewat. Ya, sudah lewat permisalannya. Contohnya apa kemarin? Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya, kata Nabi SAW, hendaknya dia berwudu. Pakai lamul amr, perintah. Paham ini? Nah, hadis ini dia hadis yang menetapkan suatu hukum. Apa hukumnya? Bahwa memegang kemaluan membatalkan wudu. Menetapkan atau menafikan ini? Menetapkan. Dia tetapkan hukum. Datang dalil yang kedua yang menyelisihinya. Tatkala ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi bahwa dia memegang kemaluannya setelah dia berwudu. Kemudian dia bertanya, apakah wajib untuk saya mengulangi wuduku? Kata Nabi apa? La, fa innahu bid'atun mink. Tidak usah engkau ulangi wudumu. Karena kemaluanmu itu adalah sebahagian dari tubuhmu. Sebagaimana sebagian tubuhmu yang lain, kalau engkau sentuh tidak membatalkan wudumu, maka begitu juga dzakar, kemaluanmu. Sekarang yang kedua ini hadis yang menafikan hukum yang ditetapkan oleh hadis yang pertama. Ada 2 hadis ta'arud. Satu menetapkan hukum, satu menafikan hukum. Yang mana didahulukan? Menetapkan. Makanya pendapat beliau ya, dia lebih mendahulukan bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Kembali saya ingatkan, walaupun di sana ada yang menjamak keduanya, tapi kita berjalan di atas apa yang beliau jelaskan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, taib, an-naqil anil asl alal mubki alaih. Istilahnya ini lebih mudah. An-naqil anil asl muqaddam alal asl. Jadi kalau ada 2 dalil, dalil yang pertama menjelaskan tentang asal hukum. Kemudian datang dalil kedua yang menyelisihinya, yang menjelaskan tentang hukum yang menyelisihi asal. Yang mana didahulukan? Hukum yang menyelisihi asal ini tadi. Kenapa? Karena terdapat di dalamnya tambahan faidah atau ilmu. Berapa kali kita jelaskan. Contoh sama dengan apa? Hadis yang kita sebutkan tadi. Man massa dzakarahu, apa lagi namanya? Falyatawadda. Dengan hadis la fa innahu bid'atun minka. Sekarang hukum asal yang mana? Hukum asal kalau orang memegang kemaluan tidak batal wudu. Kan ini asalnya. Karena kemaluan memang asalnya dia termasuk dari anggota tubuh yang lain. Sekarang datang hadis yang menyelisihinya. Dalil tentang man massa dzakarahu falyatawadda. Ini menyelisih asal atau tidak? Menyelisih. Hukum asal dia bilang memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Yang kedua dia bilang apa? Memegang kemaluan membatalkan wudu. Menyelisih asalnya. Nah, sekarang yang mana didahulukan? Yang menyelisih asal. Karena terdapat tambahan ilmu di dalamnya. Paham gini? Baik, berikutnya. Baik, al-am al-mahfud ala ghairil mahfud. Al-am lafaz dalil yang mengandung makna umum yang mahfud. Maksudnya mahfud, makna umumnya belum ada yang mengkhususkan dia. Paham ini? Didahulukan daripada dalil yang umum yang telah ada pengkhususannya. Contohnya tentang yang sudah lewat juga, tentang dalil perintah sholat tahiyatul masjid dengan larangan sholat di waktu-waktu tertentu. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli raka'atain." Kalau ada salah seorang di antara kalian yang masuk ke dalam masjid umum, Nabi tidak mengatakan pada waktu tertentu, kapanpun, subuh, pagi, siang, sore, malam, kapanpun engkau masuk ke dalam masjid, kata Nabi,
la yajlisanna hatta yusalli raka'atain. Jangan sama sekali dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid. Nah, sekarang dalil ini umum. Dia menjelaskan tentang waktu kapanpun kita masuk dalam masjid wajib sholat tahiyatul masjid. Tapi ada dalil yang menyelisihinya. Ta'arud. Kontra apa? Kontradiksi. Saya kontroversi. Kontroversi. Susah sekali kata-katanya antum ini. Kontradiksi. Wah, keren juga kontradiksi. Sabda Nabi SAW, la salata ba'dal fajri hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'dal asri hatta taghrub asy-syams. Tidak ada salat ba'dal fajar setelah subuh sampai terbit matahari, dan tidak ada pula salat setelah asar sampai dia terbenam. Umum juga, sama-sama umum. Tapi umumnya di sini dari sisi apa? Salatnya. Tidak ada salat, mau wajib, nafilah, sunnah, apapun itu tidak ada, tidak boleh. Nah, sekarang kita fokus pada kaidah ini. Adapun pendalilan yang lain kita singkirkan dulu. Kan ini kan sudah lewat pendalilannya. Yang roji, yang satunya mengkhususkan yang lainnya. Tapi kita palingkan itu. Sekarang yang mana kita kuatkan? Apakah kita menguatkan yang kedua sehingga setiap kita masuk masjid di waktu subuh dan asar hendak kita sholat tahiyatul masjid? Atau kita kuatkan yang pertama sehingga walaupun kita masuk di waktu subuh dan asar tetap kita sholat tahiyatul masjid? Yang mana didahulukan? Yang mana dikuatkan? Yang pertama. Kenapa? Coba kita pakai ini dalil. Dalil yang kedua tadi yang umum tentang larangan sholat di waktu ba'da subuh dan ba'da asar sampai terbit atau terbenam matahari. Ini dalil umum, tapi sudah ada yang mengkhususkannya. Seperti kata beliau, tentang apa? Salat orang yang lupa atau orang yang tertidur. Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha hina ma dzakaraha. Siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa, maka kapan dia ingat, dia ganti salatnya di situ. Ya, kalau dia ingat ba'da subuh, di situ salat. Kalau dia ingat ba'da asar, di situ sholat. Dikhususkan dengan dalil yang lain. Begitu pula dalil tentang mengulang sholat jamaah. Nah, ini telah mengkhususkan dalil yang kedua tadi. Sedangkan dalil yang pertama tidak ada yang mengkhususkan. Berarti yang mana didahulukan? Yang pertama, karena dia al-am al-mahfuz. Paham gini? Baik. Kemudian yang terakhir, didahulukan riwayat sahibul kisah, orang yang mengalami kejadian tersebut daripada orang yang menyaksikannya atau orang yang selain dia. Contohnya tentang Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Maimunah dulu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berhaji. Pada saat beliau berhaji, diperselisihkanlah. Datang dari Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu Abbas bahwa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatazawwajuha wa huwa muhrim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menikahi Maimunah dalam keadaan Nabi itu muhrim. Tapi Maimunah sendiri dia bantah. Dia bilang, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatazawwajuni wa huwa halal. Nabi pada saat menikahiku, pada saat dia haji, itu dalam keadaan Nabi telah halal. Sudah selesai semua rentetan amalan hajinya. Halal boleh menikah. Nabi nikahi Maimunah. Sekarang ta'arud. Ada yang bilang dalam keadaan muhrim, ada yang bilang dalam keadaan halal. Yang mana dia dahulukan? Haditsnya Maimunah. Kenapa? Karena dia yang mengalami kejadian itu. Yang dinikahi Nabi ini Maimunah, bukan Ibnu Abbas. Maimunah yang menjadi apa istilahnya? Pelakunya. Maimunah yang menjadi pelakunya di situ. Sedangkan Ibnu Abbas dia hanya menyaksikan. Paham ini? Yang mana dahulukan? Maimunah. Paham ini? Ini untuk nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau terdapat di antaranya ta'arud, maka ini jalurnya. Ini jalurnya.
Adapun untuk ijma' dan qiyas, sebagaimana kita jelaskan, tidak mungkin menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin bertaarud itu. Kenapa? Karena ijma' dan qiyas itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dia mau menyelisihinya? Yang mungkin terjadi itu ijma' dengan ijma', ya, atau ijma' dengan qiyas, atau qiyas dengan qiyas, afwan. Maka kalau ijma' terjadi ta'arud di dalamnya, yang mana didahulukan? Qat'i daripada dhanni. Sudah berlalu ini kalau kita ulang ini repot. Kemudian kalau qiyas, yang mana didahulukan? Jali daripada khafi. Inti dari semua ini tartibul adillah yang 4 itu, intinya kita kembalikan kepada siapa yang paling kuat terlebih dahulu. Kemudian yang paling kuat berikutnya. Tidak bisa kita pindah sampai betul-betul tidak ada lagi jalan selain itu. Paham gini? Kok? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-mufti Habiskan ya. wal mustafti. Al-mufti wal mukhbiru an hukmin syar'iyyin wal mustafti was sa'ilu an hukmin syar'iyyin. Syurutul fatwa yushtaratu li jawazil fatwa syurutun minna. Awalan an yakuna mufti 'arifan bil hukmi yaqinan aw dhannan rajihan wa illa wajaba 'alaihi tawaqqufu. Thaniyan an yatasawwara al-su'ala tasawwuran tamman liyatamakkana min al-hukmi 'alaihi fa innal hukma 'ala syai'in far'un an tasawwurihi. فإذا أشكال عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل بالجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت أو أخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا أو يفصل في الجواب. فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم وإن كان لغير عم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء لعمي. ثالثا أن يكون هادي البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على أدلة الشرعية فلا يبدي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لجواب الفتوى شروط منها أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم ضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. ثانيا ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع رخص أو ضرب رأي العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة. فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. ثالثا ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا. فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ما يلزم المستفتي أمران. الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص والإفهام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك. الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا بت عطشنا أفنتوضأ بماء البحر kurang Ustaz. Oh, muskilah. Tambahkan. Bima'il bahri ar-rabi'u an yantabiha lamma yaqulul mufti bihaitsu la yansarifu minhu illa wa qad fahima al-jawaba tamaman. Ayantabiha
an yantabiha lima an yantabiha lima yaqulu mufti bihaitsu la yansarifu minhu illa wa qad fahima al-jawab tamaman. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekarang bab tentang al-mufti wal mustafti. Tatkala beliau selesai membahas tentang 4 dalil syar'i, kemudian membahas tentang ta'arud, kemudian beliau membahas tentang tarjih dari ta'arud, sekarang beliau membahas tentang mufti wal mustafti. Kembali lagi kepada definisi ilmu usulul fiqh. Apa definisi ilmu usulul fiqh? Wah, langsung ditinjau dari mana? Tidak, ilmu usulul fiqh dari sisi dia laqab, maksudnya satu nama. Ilmun yabhathu, pelan-pelan. Masya Allah. Ilmun yabhathu anil adillatil fiqhiyatil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa hal al-mustafid. Kita bilang kemarin definisi ini mengandung 3 hal. Yang 3 hal inilah yang akan dipelajari dalam ilmu usul fikih. Yang pertama apa? Kita mengenal dulu dalil-dalil fikhi, dalil-dalil syar'i tentang masalah-masalah fikhi atau tentang ahkam. Kita mengenal dalilnya. Kita mengenal yang mana yang umum, yang mana yang khusus, yang mana yang mutlak, yang mana yang muqayyad, yang mana zahir, mana muawwal, mana mujmal, mana mubayyan. Kita pahami dulu kandungannya. Kemudian yang kedua, kaifiyatul istifadati minha. Bagaimana cara kita mengambil faedah darinya? Bagaimana kalau ketemu am dengan khas, yang mana diamalkan? Mutlak dengan muqayyad, yang mana diamalkan? Bagaimana hukum beramal dengan dalil yang mujmal? Bagaimana dengan yang zahir dan muawwal? Yang ketiga apa? Hal al-mustafid. Kita harus mengetahui siapa yang boleh untuk mengambil faedah dari dalil syar'i tersebut. Ini yang dibahas tentang mufti wal mustafti. Orang yang memberikan fatwa dan orang yang meminta fatwa. Mufti dari afta yufti ifta. Mufti isim fa'il. Afta maknanya memberi fatwa. Kalau mufti berarti orang yang memberi fatwa. Kalau mustafti sama dari kata afta tapi pakai istaf'ala. Apa makna asal dari istaf'ala? Talab. Berarti kalau afta memberi, istafta meminta fatwa. Nah, sedangkan mustafti isim fa'il. Istafta yastafti, istifta, mustaftin isim fa'il. Berarti maknanya orang yang meminta fatwa. Dan orang yang memberikan fatwa ini tidak mungkin tidak, kecuali pasti dia seorang mujtahid yang melihat dari kandungan dalil-dalil syar'i. Nah, ini yang kita pelajari. Poin yang terakhir ini sebagai penyempurna dari ilmu usul fikih. Karena tidak semua orang bisa melihat kandungan dari dalil, bisa mengeluarkan faedah dari kandungan dari dalil. Tidak semua. Tidak semua orang juga bisa berijtihad kemudian berfatwa. Tidak. Di sini yang kita pelajari akan disebutkan syarat-syaratnya dan ketentuannya. Kata beliau, al-mufti huwal mukhbir an hukmin syar'i. Ia orang yang mengabarkan tentang hukum syar'i. Di sebahagian buku disebutkan bahwa ada baiknya beliau mengatakan atau menambahkan definisinya dengan menyebutkan al-mufti dia al-mukhbir an hukmin syar'iyyin liman sa'ala anhu. Liman sa'ala anhu. Jadi mufti ada baiknya kalau beliau definisikan dia adalah orang yang mengabarkan, menyebutkan, menjelaskan tentang hukum syar'i terhadap apa yang ditanyakan kepadanya. Karena fatwa itu nanti kita akan jelaskan di antara rukunnya harus ada mustafti, orang yang meminta fatwa. Kalau tidak ada orang yang minta fatwa bukan fatwa namanya. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa yastaftunaka qulillah
yuftikum fil kalalah. Ayat tentang warisan. Kata Allah, kalau mereka menanyakanmu, meminta fatwa kepadamu tentang ilmu warisan ini, khususnya dalam pembahasan kalalah, kata Allah, katakanlah kepada mereka, Allah lah yang telah berfatwa. Allah yang akan menjelaskannya. Allah telah menjelaskan tentang permasalahan kalalah. Syahidnya mana? Fatwa itu didahului oleh istifta. Ada soal baru keluar fatwa. Nah, makanya kata sebagian syurrah, para ulama yang mensyarah buku ini, ada baiknya, walaupun tidak salah, benar, tapi ada baiknya supaya lebih lengkap. Apalagi untuk pemula, kita sebutkan itu. Bahwa fatwa itu adalah penjelasan tentang hukum syar'i terhadap apa yang ditanyakan tentangnya. Paham gini? Nah, itu dalilnya tadi. Wal mustafti, adapun al mustafti, kata beliau, huwa sa'il an hukmin syar'iyyin. Dia adalah orang yang bertanya terhadap hukum syar'i. Nah, dari sini juga kita bilang tadi ya, salah satu yang menyebabkan kenapa para syurrah mengatakan ada bagusnya kalau beliau tambah definisinya. Ya, karena ini. Karena namanya fatwa, pasti harus ada mustafti, orang yang meminta fatwa. Apa itu mustafti? Dia adalah orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Nah, ini dia. Maka dari sini kesimpulannya, fatwa ada 4 rukunnya. 4 rukun fatwa. Yang pertama, adanya mustafti, seorang yang menanyakan atau meminta fatwa. Yang kedua, ada istifta. Istifta ini masdar, menunjukkan akan perbuatannya si mustafti. Kalau mustafti adalah orang yang memberi fatwa, berarti istifta perbuatannya meminta fatwa. Ada pertanyaan. Nah, ini rukun yang kedua. Yang ketiga, ada al-mufti, orang yang akan memberikan fatwa. Ini orang yang ditanyakan tadi oleh si mustafti, orang yang meminta. Si mufti, dia orang yang memberikan. Kemudian yang terakhir, al-fatwa, fatwa dari seorang mufti. Jadi ini 4 rukunnya. Yang namanya fatwa itu harus punya 4 rukun. Yang pertama, mustafti, orang yang meminta fatwa. Kalau tidak ada orang minta fatwa, bukan fatwa namanya. Yang kedua, perbuatannya pasti ada pertanyaan, meminta fatwa, namanya istifta. Yang ketiga, adanya mufti, karena orang yang bertanya juga istifta. Kalau tidak ada mufti, bukan fatwa namanya. Kemudian yang keempat, fatwa itu sendiri. Nah, ini rukunnya. Dan ikhwas kalian perlu diketahui bahwa fatwa berbeda dengan qadha. Biasa kita dengar qadha, qadhi. Fatwa itu berbeda dengan qadha. Maka seorang mufti beda dengan qadhi. Qadhi itu orang yang memutuskan suatu perkara. Kalau kita dinamakan hakim sekarang, orang yang memutuskan suatu perkara atas sesuatu kejadian yang telah terjadi. Kalau mufti, dia hanya memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada dia. Bedanya dari sisi mana? Ya. Yang pertama, dari sisi keumuman dan kekhususannya. Kalau qadha itu lebih khusus. Kenapa? Karena dia hanya mencakup satu kejadian tertentu. Paham ini? Ada orang bertanya, ada begini nih kejadian, bagaimana hukumnya ini? Kalau qadhi kita tanya, dia tetapkan hukumnya. Berarti untuk siapa ini hukum? Untuk orang yang bertanya ini. Pahamin? Ini qadha. Kalau fatwa dia umum, untuk yang bertanya dan untuk semuanya. Paham ini? Fatwa para ulama sekarang, apakah itu hanya untuk orang yang tanya dia tentang fatwa itu? Tidak, untuk semua kaum muslimin. Ini dari sisi yang pertama, dari sisi umum dan khususnya. Kalau sisi yang kedua, dari sisi sifatnya. Kalau fatwa, dia sifatnya tidak mengharuskan. Tidak ada ilzam di dalamnya. Tidak ada ilzam di dalamnya. Beda kalau qadha.
Kalau hukum telah diputuskan, wajib tidak dijalankan? Wajib. Ada ilzam di dalamnya. Tapi kalau fatwa, tidak wajib. Terserah orang. Mau diamalkan itu fatwa atau tidak, terserah dia. Ya urusan belakangnya tentang dosa atau bagaimananya, tapi istilahnya tidak ada ilzam di dalamnya. Beda kalau qadha. Kalau hukum, hakim telah tetapkan hukum, wajib tidak dilakukan? Wajib. Ini dua bedanya. Nah, jadi kalau qadha atau fatwa, dia lebih apa? Am, ghairu mulzim. Fatwa itu maknanya lebih umum untuk yang bertanya dan untuk selainnya, tapi dia ghairu mulzim, tidak harus, tidak ada kewajiban di dalamnya untuk mengikutinya. Berbeda kalau qadha, sifatnya kebalikannya fatwa. Kalau fatwa dia amun ghairu mulzim, kalau qadha berarti apa? Khasun mulzim. Lebih khusus dari sisi orang yang diinginkan itu orang tertentu. Kasus yang diinginkan kasus tertentu dan terdapat pengharusan di dalamnya. Ini dia. Kemudian sebelum kita masuk dalam pembahasannya, kita perlu tahu bahwa fatwa ini, ikhwas sekalian, bukan pintu yang seseorang bisa bergampangan di dalamnya. Tidak boleh. Bukan pintu untuk semua orang berfatwa. Tapi ada orang-orang yang tertentu dari kalangan para ulama yang mujtahid, yang sudah beruban jenggotnya dan rambutnya dengan ilmu, sudah tua dengan ilmu, sudah bisa berijtihad, mengeluarkan faedah dari dalil. Bukan untuk semua orang. Jangan karena kita sudah belajar usul min usul, sudah belajar tentang mufti wal mustafti, kita berfatwa. La. Para sahabat ikhwatal iman, itu diriwayatkan dari para tabi'in bahwa para sahabat dulu tatkala dia diminta untuk berfatwa, dia selalu mengarahkan kepada sahabat yang lainnya. Yang diriwayatkan, di antara yang diriwayatkan itu dari Ibn Abdul Bar dengan sanadnya dari Zaid ibn Arqam dan Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma. Pernah ada seorang yang menanya atau bertanya kepada salah seorang dari mereka ini. Siapa? Zaid ibn Arqam dan Al-Bara ibn Azib. Dia bertanya tentang suatu hukum. Kemudian setiap salah seorang dari keduanya ditanya, dia mengarahkan kepada yang lainnya. Bara bin Azib ditanya, jangan tanya saya, tanyakan pada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ditanya, enggak. Zaid bin Arqam ditanya, enggak. Tanyakan Bara bin Azib. Dan begitu seterusnya. Ini para sahabat. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya Abdurrahman bin Abi Layla, seorang tabi'in, dia pernah berkata, adraktu 20 wa mi'atan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendapati 120 sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma minhum rajulun yas'alu an syai'in illa wadda anna akhahu kafah. Tidak ada seorang pun dari 120 yang saya dapati ini, tidak ada seorang dari mereka yang ditanya terhadap suatu perkara, kecuali pasti mereka mengarahkan kepada yang lainnya dan menganggap saudaranya yang lain itu telah mencukupinya. Luar biasa para sahabat. Kita sekarang jangankan lari, biasa bukan kita yang ditanya, kita yang jawab. Ustadz tadi tanya, tapi kita codok. Itu pernah saya dengar begini, pernah saya dengar. Apa? Jangan jadi mufti, apalagi di sosial media. Sekarang di Facebook itu subhanallah, banyak mufti. Mufti wallah, banyak yang jadi mufti. Kenapa saya bilang mufti? Karena dia itu sampai menjawab perkara-perkara yang para ustadz pun diam di situ. Dia jawab. Kita ini di samping tidak ada takutnya kita terhadap fatwa. Karena fatwa itu ikhwas sekalian, kita berbicara tentang hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Dan kedua-duanya, siapa yang berdusta, keliru dalam berucap
tanpa ilmu di dalamnya, dua-duanya diadab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wal itsma wal baghya bighairi al-haqq, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa Rabbku telah mengharamkan 5 perkara. Yang 5 perkara ini kalau kita lihat urutannya mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang pertama, al-fawahisha, perbuatan keji yang nampak atau yang tersembunyi. Yang kedua, al-itsma, dosa apapun itu, besar ataupun kecilnya. Kemudian yang ketiga, al-baghya, pelampauan batas, bi ghairil haq, tanpa hak. Memakan harta anak yatim, membunuh seorang mukmin, tidak boleh tanpa hak. Yang keempat apa? Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Kalau kita lihat yang mana yang paling besar? Syirik. Tapi bukan itu ternyata yang paling besar. Masih ada setelahnya. Kata Allah, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berkata, berucap tentang Allah, bukan hanya tentang nama-nama dan sifatnya, tapi hukum-hukum syariatnya. Antum ditanya hukum, yang benarnya haram, antum bilang boleh, mubah. Yang bilang haram, berselisih ulama. Apa berselisih? Enggak boleh itu. Yang mengatakan haram, khilafiyah. Orang seperti ini kalau dia salah, adabnya pedih. Syirik saja kata Allah apa? Tidak diampuni. Tidak diampuni. Nah ini lebih besar daripada kesyirikan. Itu kalau kita berkata dusta terhadap Allah. Terhadap nabinya juga begitu. Katanya sallallahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku? Dia bilang hadits. Siapa yang meninggal di perutnya ada bau kopi diminta ampunkan oleh malaikat. Ini sabda Nabi. Wal iyadu billah. Kadzab, dajjal orang seperti ini. Nabi, dia bilang dari Nabi. Dusta. Ini dajjal ini. Orang yang seperti ini apa kata Nabi? Siapkan memang tempat duduk tadi neraka. Bayangkan, dikasih jalur VIP tapi di neraka. Cilaka anak kodong. Bayangkan, hati-hati. Fatwa ini kita berbicara tentang hukum Allah dan Rasulnya. Hati-hati antum berdusta dengan hukum Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Tidak boleh sembarang jawab. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata, "Man aftan nasa fi kulli ma yas'alunahu anhu fahuwa majnun." Kalau ada orang yang menjawab, memberi fatwa kepada manusia atas semua yang ditanyakan kepadanya, ketahuilah fahuwa majnun. Orang pongoro itu, orang gila. Yang bilang ini Ibnu Mas'ud, bukan saya. Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Orang yang kata Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka yang mengatakan ini. Siapapun yang berfatwa kepada manusia atas segala yang ditanyakan kepadanya, tidak ada yang tidak dia tahu. Semua dijawab. Pasti orang gila itu, kata Ibnu Mas'ud. Bayangkan, orang gila jangan seperti itu. Ya, ini perlu kita pahami. Baik, kita baca kencang. Syurutul fatwa. Syarat berfatwa. Yushtaratu li jawazil fatwa syurutun minha. Dipersyaratkan untuk bolehnya seseorang berfatwa beberapa syarat. Minha diantaranya ayakunal mufti arifan bil hukum. Ini jelas. Seorang mufti, orang yang berfatwa harus tidak boleh tidak tahu tentang hukum-hukum syar'i, apalagi yang akan dia jelaskan atau yang ditanyakan kepadanya. Yakinan au dhannan. Ini sudah lewat bahwa ilmu itu terbagi menjadi 2. Ada ilmu yakini, ada ilmu yang dhon, tapi dhonnur rajih. Pokoknya harus dia tahu. Ya, harus dia tahu. Wa illa, adapun kalau tidak, wajib alaihi tawakkuf. Tidak boleh dia berfatwa, harus dia diam. Ya, harus dia diam. Yang kedua, ayat tasawwara as-su'ala tasawwuran tamman. Dia harus memahami soal yang diberikan kepadanya, pertanyaan yang diberikan kepadanya oleh sang mustafti dengan penggambaran yang sempurna, dengan pengertian yang sempurna. Nah, itulah ada kaidah bahwa fahmus soal nisful jawab. Kenapa harus dia pahami soalnya? Liyatamakkana minal hukmi alaih, supaya dia tamakkun, bisa kokoh, kuat
Di dalam apa? Di dalam menghukuminya. Fa innal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwuri. Ini juga kaidah. Fa innal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwuri. Kasih tanda kutip ini. Garis bawahi. Ini kaidah di tengah para ulama. Kata mereka, menggambarkan sesuatu atau penggambaran, pengenalan terhadap sesuatu, hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang dari penggambarannya. Ini sudah kita sebutkan di awal-awal dars selalu. Tatkala kita menyebutkan pendahuluan ilmu, kenapa kita harus mempelajari pendahuluan ilmu? Karena itu. Hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Ya. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari apa? Penggambaran dan pengenalannya. Maksudnya, tidak mungkin kita bisa menghukumi sesuatu kecuali setelah apa? Setelah kita sudah gambarkan, kita sudah pahami, kenali apa yang kita menghukumi ini. Nah, makanya seorang mufti dia harus paham dulu soalnya. Karena terkadang ada orang yang bertanya pertanyaannya khusus, ya, tapi muftinya jawab dengan jawaban yang umum. Mungkin karena dia tidak pahami soalnya. Makanya seorang mufti harus dia paham soalnya. Dan akan datang nanti untuk orang yang mustafti juga meminta fatwa, harus dia rinci. Kenapa? Karena merupakan kewajiban seorang mufti menjawab sesuai dengan soalnya. Ada biasa orang yang minta pertanyaan, yang dia inginkan kasus khusus, tapi dia pakai kaidah umum, pertanyaan umum. Akhirnya apa? Jawaban orang yang ditanya juga umum, yang seharusnya tidak bisa dipakai untuk permasalahan khusus, tapi dia pakai di permasalahan khusus. Paham ini? Paham tidak? Nah, ini tidak boleh. Orang kalau bertanya harus dirinci. Karena orang yang menjawab juga dia akan jawab sesuai dengan pertanyaan. Paham ini? Baik. Ini yang kedua. Kemudian kata beliau, fa idza ashkala alaihi makna kalamil mustafti sa'alahu anhu. Kalau misalnya ashkala alaihi, siapa fa'ilnya ashkala? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke al-mufti. Kalau ada seorang mufti yang bingung terhadap makna dari ucapan seorang yang meminta fatwa, seorang mustafti, maka sa'alahu anhu. Ya, sekarang berapa dhamir di sini? 3. Pertama sa'ala, fa'ilnya siapa? Huwa, kembali mufti. Hu, kemana? La. Oh enggak, kepada mustafti. Kalau anhu, as-su'al. Atau kembali ke makna kalami al-mustafti. Kembali ke situ. Taib, kalau dia bingung terhadap pertanyaannya si mustafti, dia tanyakan pertanyaan itu kepada si mustafti kembali. Begini maksudmu. Makanya terkadang itu kalau kita lihat guru-gurunya kita atau para masyayikh, kalau ditanya, dia kurang paham, biasa dia tanya ulang itu. Maksudmu begini. Itu untuk apa? Untuk memahami soal itu. Jangan sampai salah jawab. Karena tanggung jawab bagi orang yang menjawab itu. Kemudian kata beliau, fa idza su'ila an imri'in halaka am bintin wa akhin wa ammin syakik. Ini contoh saja. Oh, afwan ya. Belum ya? Belum ya, taib. Jadi itu tadi, kalau misalnya seorang mufti dia ragu, dia bingung terhadap soalnya mustafti, dia tanyakan kembali. Wa in kana tahtaju wa yahtaju ila tafsilin istafsalahu. Kalau seorang mufti dia butuh terhadap tafsil, perincian, maka dia rincikan. Au dzakara tafsila fi jawab. Atau seorang mufti itu walaupun dia tidak ditanya tentang tafsil, dia tafsilkan pada saat dia menjawabnya. Karena ini penting. Karena hukum itu akan berbeda. Contohnya, fa idza su'ila an imri'in halaka an bintin wa akhin wa ammin syakik. Kalau ada seseorang yang ditanya, siapa yang ditanya ini? Al-mufti, tentang ada seseorang yang meninggal. Halaka ay mata. An bintin wa akhin wa ammin syakik, dan dia meninggalkan satu anak perempuan, satu saudara laki-laki, dan satu paman kandung. Paman kandung. Karena ada paman dari ibu, ada paman dari bapak, ada paman kandung. Ini paman kandung. Falyas'al anil akh hal huwa li ummin aula. Kalau ada pertanyaan begini, ini permasalahan warisan. Kalau ada seseorang yang meninggalkan 3 orang, meninggalkan 3 orang, anak perempuan, saudara laki-laki, dan paman kandung, maka pembagiannya ini, ini harus pakai, ini kita tidak terlalu singgung dalam, Ji. Ini hanya untuk menggambarkan saja.
Ada seorang mayit, dia meninggalkan 3 orang. Ada bin, ada al-akh, ada ammi syaqiq. Ini kalau pembagiannya dalam ilmu warisan, asabah. Siapa yang pernah belajar ilmu warisan? Saya lupa satu istilah. Furud. Masya Allah, Allah darru. Al-fard dan al-asabah. Jadi warisan itu ada namanya fard, ada asabah. Ya, ada pembagian yang secara fard yang memang sudah ditetapkan bagian-bagiannya. Dan fard ini hanya dibagi menjadi 3. Pertama 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Ini fard ini. Ini 1/2, 1/4, 1/8, 1/3. Ya. Ini 2/3, kemudian 1/6. Ini. Dan sudah ada orang-orangnya. Kemudian pembagiannya dihabiskan dulu fard. Orang-orang yang punya bagian fard yang sudah ditakar. Kemudian kalau masih ada sisa harta, ini yang dikasih. Kemudian nanti yang mendapatkan harta sisa itu bertanding lagi. Yang mana yang paling dekat dari sisi nasabnya. Bertanding lagi tuh. Sekarang kalau bin, dia ini fard. Bagiannya 1/3. Betul ini? Saya pernah belajar warisan. Koreksi saya kalau saya salah. Yang kedua ini dua-duanya asabah. Dia ambil sisa juga dong. Kaidahnya tadi, kalau ada sisa, maka diperebutkan. Karena sisa tidak bisa dibagi. Siapa yang paling dekat, dia yang dapat. Sekarang yang dipertanyakan, orang ini bertanya tentang ini. Nah saudara ini, dalam ilmu warisan dibagi 3. Ada saudara kandung, ada saudara seibu, ada saudara sebapak. Itu masalahnya. Sekarang yang mana? Karena statusnya itu penting. Ya. Kita jelaskan. Kata beliau, falyas'al anil akh hal huwa li aw la. Kalau ada orang bertanya seperti ini, dia tanyakan itu tentang saudaranya dulu. Apakah saudaranya saudara seibu atau bukan? Ya. Atau kalau memang dia tidak tanyakan, dia sendiri, si mufti ini sendiri yang mentafsirnya, merincinya pada saat dia menjawabnya. Kenapa? Kata beliau, fa in kana li kalau memang saudaranya itu saudara seibu, fala syai'a lahu, tidak ada bagiannya. Wal baqi ba'da fardil bin lil am. Kenapa? Karena al-baqi yang tersisa setelah bagian wajibnya anak perempuan itu untuk paman. Wa in kana li ghairi adapun kalau saudara laki-laki itu bukan di saudara seibu, melainkan dia saudara kandung ya yang diinginkan, fal baqi ba'da fardil binti lahu, maka yang tersisa darinya untuknya. Wala syai'a lil am, tidak ada untuk paman. Kenapa? Sekarang saudara dengan paman, yang mana yang lebih dekat? Saudara, karena tidak ada perantaranya. Karena kalau paman, dia harus perantara bapak atau ibu. Sekarang masalahnya, berarti kalau yang lebih dekat saudara, yang mendapatkan siapa? Saudara atau paman? Saudara seharusnya. Tapi kalau dia saudara kandung,
Masalahnya sekarang tidak ditahu saudaranya ini saudara seibu atau kandung. Kalau dia saudara seibu, tidak ada dia dapat. Kenapa? Saudara ibu ini biasa kita istilahkan saudara angkat. Misalnya ada seorang laki-laki yang menikah 2 kali. Menikah 2 kali. Atau anggaplah, ya menikah 2 kali. Kemudian istri keduanya ini, armalah atau janda. Punya anak. 1. Sedangkan dia juga punya anak dari istri yang pertama. Maka anak yang dari istri keduanya ini, apa statusnya dengan anak dari istri pertamanya? Saudara. Kandung atau tiri? Tiri. Karena ini anak bawaan istri yang kedua tadi. Bukan bapaknya. Bawaan istri keduanya. Tiri. Nah, sekarang kalau dia tiri, yang dapat adalah paman. Karena paman kandung. Lebih dekat. Paham ini? Paham tidak? Yang dapat paman kandung. Karena dia yang langsung punya hubungan darah. Adapun kalau saudara seibu, tidak ada hubungan darahnya. Paham ini? Nah, beda. Kalau dia saudaranya saudara kandung, berarti dapat atau tidak? Dapat. Kalau kandung, karena lebih dekat dia. Dan ada hubungan darah. Paham ini? Nah itu dia. Makanya harus ditafsir. Jangan sampai kita bilang saudara saja. Ternyata saudara yang kita punya ini saudara tiri. Tapi yang menjawab ini dia mengatakan saudara kandung. Salah nih. Yang tadinya tidak dapat menjadi dapat. Kita kasihkan haknya orang kepada dia. Haram. Nah ini perlu. Dalam bab fatwa. Paham ini tak? Jadi intinya yang tidak bisa diganggu gugat itu fard. Orang yang sudah ada ketentuan bagiannya. Adapun asobah sekencangan. Siapa yang paling dekat? Nanti ada anunya lagi ya, dalam ilmu mawaris pembagian-pembagiannya. Apa yang bisa menjadikan para orang-orang yang mendapatkan sisa itu bisa mendapatkan hak? Ada. Di antaranya kedekatan, kemudian hubungan darah. Nah itu di antaranya. Nah, ini yang kita bahas tadi. Paham Ji? Kalau dia misalnya saudara kandung, berarti siapa yang dapat? Saudara kandung atau paman? Saudara kandung. Kenapa? Karena hubungan darah dan lebih dekat. Ya. Kalau misalnya dia saudara tiri, siapa yang dapat? Paman. Karena saudara tiri apa? Jauh. Kemudian juga tidak ada hubungan darah. Nah, itu salah satu sebab yang bisa menjadikan orang-orang yang mendapatkan sisa bisa mendapatkan haknya. Maksudnya itu takarannya. Paham gini? Ini kata beliau. Yang ketiga, ayakuna hadi albal. Seorang mufti dalam dia berfatwa, hendaknya dia berfatwa dalam keadaan hadi albal, pikirannya tenang. Liyatamakkana min tasawwuril mas'alah, supaya dia bisa menggambarkan masalah dengan benar. Wa tatbiqiha, dan menerapkannya alal adillati syar'iyyah, di atas dalil-dalil syar'i. Fala yufti halan syighali fikrih, maka tidak boleh dia berfatwa dalam keadaan pikirannya yang disibukkan atau tersibukkan. Bi ghadabin, apakah dengan dia marah, au hammin, apakah dengan dia hammin apa ya? Galau. Apa bahasa anunya galau? Hah? Wah, bahasanya Ustaz Zuli tonton pakai. Gunda-gulana. Ya itulah. Au malal, atau dia dalam keadaan malas, tidak berfatwa. Au ghairiha, yang selain darinya. Dari apa? Dari apa-apa saja yang menyibukkan pikiran. Wa yushtaratu liwujubil fatwa syurutun, dan dipersyaratkan pula untuk wajibnya fatwa. Berarti tadi itu untuk syaratnya fatwa, kapan seseorang atau kapan fatwa itu boleh terjadi. Kalau sekarang kapan fatwa itu wajib? Kalau tadi kan mubah. Maksudnya kapan fatwa itu atau kapan seseorang boleh berfatwa? Hukumnya boleh. Tapi kalau sekarang kapan seseorang itu wajib? Mau tidak mau harus dia berfatwa. Kata beliau, wuqu'ul hadithati al-mas'uli anha. Kalau pertanyaan atau fatwa yang diminta terhadap suatu kasus, kasusnya sudah terjadi. Kata beliau, fa illam takun waqi'atan lam tajibil fatwa. Adapun kalau belum terjadi tidak wajib orang berfatwa. Li adami darurah, karena tidak darurat jika keadaannya. Ila ayyakuna qasdus sa'il ta'allum,
kecuali kalau memang orang yang bertanya maksud dia berfatwa untuk belajar, untuk mengambil faidah, maka walaupun itu belum terjadi, maka kita berikan kepadanya fatwa. Kenapa? Fa innahu la yajuzu katmul ilmi. Karena kita tidak boleh sembunyikan ilmu. Ilmu itu harus disampaikan. Bal yujibu anhu mata su'ila bikulli hal. Ya, maka orang yang bertanya, berfatwa, walaupun bukan atas sesuatu yang sudah terjadi, tapi dia memang mau belajar, dia mau tahu ilmunya, kita harus jawab apa yang dia tanyakan kepada kita. Baik. Baik, kita lanjut. Dan di sini ada kaidah ya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, likulli hadithin hadith. Masya Allah. Likulli hadithin hadith. Pada setiap kejadian itu hadith, ada ucapan di dalamnya. Maksudnya, fatwa itu diberikan itu tatkala ada kejadiannya, telah terjadi apa yang ditanyakan soal fatwa itu. Likulli hadithin hadith. Kemudian yang kedua, kapan seorang itu wajib untuk memberikan fatwa? Alla ya'lama min halis sa'ili anna qasdahu at-ta'annud aw at-tatabbu'u ar-rukhas aw darbu ara'il ulama ba'dihha bi ba'd. Setelah kita tahu bahwa memang yang dimintai fatwa ini, atau memang fatwa yang diminta, yang ditanyakan ini memang itu sudah terjadi, yang kedua kita harus tahu, atau seorang mufti harus tahu tentang niat seorang mustafti. Ya. Karena jangan sampai niat seorang mustafti at-ta'annud, memang karena keras kepala mau menguji orang yang dia tanya, atau tatabbu ar-rukhas, dia mencari keringanan pada apa yang Allah tidak berikan keringanan di dalamnya. Sama seperti yang dicontohkan oleh Ustaz Ubaid kemarin, tak? Ya, bagaimana seseorang bertanya untuk meminta keringanan, padahal ada jawaban yang dia pegang, misalnya dari Ustadz Fulani atau misalnya dari Syekh Fulan, tapi karena dia rasa dia tidak mampu, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia cari keringanan, dia tanya lagi Syekh lain, dia tanya lagi, sampai akhirnya apa? Dia temukan keringanan. Ini tidak boleh. Kemudian begitu pula kalau dia ingin menabrakkan ara pendapat para ulama, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Au ghairu dzalik, atau yang semisal dengannya, minal maqasidis sayyi'ah, dari niat-niat yang busuk, niat-niat yang buruk di dalam berfatwa. Ini harus dihilangkan dulu. Makanya seorang mufti kapan dia wajib berfatwa? Pertama, kalau fatwa yang diminta memang sudah terjadi, atau permasalahan yang dimintai fatwa memang sudah terjadi. Yang kedua, dia harus tahu dulu bahwa niat orang yang meminta fatwa itu bukan niat yang buruk. Kemudian kata beliau, fa in ulima au alima dzalika min halis sa'ili lam yajibil fatwa. Tapi kalau ditahu bahwa seorang yang bertanya meminta fatwa niatnya niat buruk seperti yang berlalu, maka tidak wajib seorang berfatwa. Baik. Baik, kemudian yang ketiga kata beliau, alla yataraddab 'ala al-fatwa ma huwa akthar minha darar. Kapan wajib seorang berfatwa? Kalau dia bisa pastikan fatwanya itu tidak menghasilkan mudarat yang lebih besar. Fa in tarattaba 'alaiha dzalika wajib al-imsaku anha. Tapi kalau memang fatwa yang dia berikan itu hanya bisa mengakibatkan mudarat yang lebih besar, maka wajib dia tahan. Daf'an li asyaddil mafsadataini bi akhaffiha, sebagai bentuk menghilangkan mafsadat yang paling besarnya di antara dua mafsadat. Paham ini? Ini kaidah di antara para ulama. Daf'u mafsadatil kubra bisughra, menghilangkan mafsadah yang besar dengan melakukan mafsadah yang lebih kecilnya. Karena kaidah intazahama adadul mafasidi yuqaddamul adna minal mafasid.
kalau ada dua mafsadah yang bergandengan, tazaham, sama-sama, mau ndak mau kita harus lakukan kedua-duanya atau kita tinggalkan salah satunya. Ndak bisa kita hindari kedua-duanya. Imma kita lakukan semua atau salah satunya. Maka kata para ulama, kalau terjadi seperti ini, kita ambil yang paling ringannya. Nah, sama ini daf'an li asyaddil mafsadataini bi akhaffiha. Kalau ada dua mafsadat, ada yang besar dengan ada yang kecil. Maka apa? Kita menolak mafsadat yang besar walaupun harus jatuh kepada mafsadat yang kecil. Di antara dalilnya, tatkala ada seorang A'rab yang kencing dalam masjid, apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak melarangnya, membiarkan itu dulu. Bahkan sahabat yang menzajarnya, menghardiknya, Nabi larang. Kenapa? Kata para ulama, di sini ada kaidah. Dia menolak mafsadat yang lebih besar walaupun harus jatuh ke dalam mafsadat yang kecil. Mafsadatnya apa? Kalau Nabi tegur, kencingnya tersebar di mana-mana. Tapi kalau Nabi biarkan, kencingnya hanya terfokus pada satu tempat. Walaupun perbuatan itu mafsadah, tapi daripada mafsadahnya lebih besar, lebih baik kita biarkan mafsadah yang kecil ini untuk menolak mafsadah yang menghindari mafsadah yang itu kaidah di antara para ulama. Kesimpulannya, untuk syarat yang ketiga ini, fatwa memiliki 4 hal. Yang pertama, idza kana al-fatwa yuzilu ad-darar fawajib. Kalau fatwa itu bisa menghilangkan mudarat, mafsadah secara keseluruhan, maka wajib fatwa. Yang kedua, kalau misalnya fatwanya itu akan menghasilkan mudarat atau mafsadat, tapi mudarat dan mafsadat yang setara dengan manfaatnya. Dengan manfaatnya. Maka sama hukumnya dengan yang pertama, tetap masih wajib untuk berfatwa. Yang ketiga, kalau misalnya fatwanya ini bisa menghasilkan kepada mudarat, yang kedua tadi meringankan. Kan yang pertama menghilangkan mudarat secara keseluruhan. Kalau yang kedua meringankan mudarat, maka ini wajib. Nah, nanti yang ketiga itu yang kita sebutkan yang kedua. Kalau dia menghasilkan mudarat yang semisal, maka di sini kita lihat seorang mufti berijtihad yang mana yang dia mau ambil. Apakah dia mau ambil fatwanya, dia mau berfatwa, tapi bersamaan dengan itu ada mudarat yang sama, atau dia tinggalkan fatwa, tapi dia tinggalkan manfaat yang besar. Pahamin? Yang ketiga ini, kalau kita berfatwa tapi bisa menghasilkan mudarat yang setara dengan manfaatnya. Kalau yang pertama tadi, mudaratnya masih lebih ringan daripada manfaatnya. Manfaatnya lebih besar. Ini tetap wajib berfatwa. Kalau dia sama, ijtihad. Terserah. Ijtihadnya seorang mufti nanti. Yang mana yang dia lihat lebih wajib untuk dia. Apakah dia tinggalkan atau berfatwa. Kemudian yang terakhir jelas. Kalau ada fatwa yang hanya bisa menghasilkan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, ini haram. Tidak boleh orang berfatwa. Ya. Kemudian yang terakhir, Masya Allah banyak sekali waktu kita ambil. Ma yalzamul mustafti, apa yang mengharuskan seorang yang memberikan fatwa atau syarat-syaratnya. Kata beliau, yalzamul mustafti umur. Ada beberapa perkara yang harus tidak boleh tidak diperhatikan oleh seorang yang meminta fatwa. Yang pertama, dia menginginkan dari fatwa yang dia minta atau dia tanyakan al-haq, kebenaran, dan dia memang ingin beramal dengannya, dan bukan karena dia menginginkan keringanan, kemudian bukan juga untuk mendebat seorang mufti, dan bukan pula yang selain darinya dari niat-niat yang buruk. Kemudian yang kedua, tidak boleh seorang mustafti, orang yang menanyakan sebuah fatwa, meminta fatwa kecuali dari orang yang dia tahu atau dia sangka dengan sangkaan yang kuatnya bahwa dia adalah seorang ahli fatwa. Ya, ini kalau ada orang yang kita bisa mintai fatwa, tidak boleh sembarang kita minta fatwa. Harus orang yang menurut keilmuan kita tahu betul-betul bahwa orang ini paham. Atau paling tidak menurut sangkaan kuat kita,
melalui khobar-khobar orang lain bahwa ini seorang mufti, baru kita bisa minta fatwa dari dia. Wa yanbaghi ay yakhtara awthaq al-muftin al-muftin ilman wa wara'an. Bagaimana kalau banyak orang yang bisa memberikan fatwa, banyak mufti di negerinya kita, walhamdulillah. Bagaimana keadaannya? Maka kata beliau, dipilih yang mana yang paling terpercaya dari segi keilmuannya dan waraknya. Warak itu sifat berhati-hati. Dalam setiap pendapat yang dia ambil adalah pendapat yang paling berhati-hatinya. Kita lihat siapa yang paling berilmu dan paling warak. Wakila yajibu dzalika, dan ada yang mengatakan syarat yang beliau sebutkan ini wajib. Ya. Baik. Asalis yang ketiga, dia mensifati keadaan dirinya. Orang yang memberi fatwa ini dengan sifat yang rinci, yang jujur. Kaqauli sa'il, seperti pertanyaan seseorang, kami ini pernah menaiki sebuah kapal, kemudian kami membawa air, persediaan air tapi sedikit. Kalau kita berwudu dengan persediaan air itu, kita pasti akan menjadi haus. Maka bagaimana? Apakah boleh kita berwudu dengan air laut? Dia sifati secara apa? Rinci dan apa? Dan jujur. Nah, seperti tadi hubungannya dengan syarat seorang mufti juga. Dia harus merinci kalau memang penanya butuh perincian. Penanya juga begitu. Kalau dia butuh perincian, enggak boleh dia apa? Dia bertanya dengan pertanyaan yang global. Harus dia rinci juga. Andai kata dia bertanya, apa hukum berwudu dengan air laut? Ini kan umum sekali. Umum sekali. Kalau dia rinci, harusnya dia rinci. Paham ini? Taib. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dia harus berhati-hati. Bukan berhati-hati, yang tabi ini perhatian, afwan. Dia harus memperhatikan terhadap apa yang diucapkan oleh sang mufti, orang yang memberikan fatwa. Ya. Dengan jangan sama sekali dia pernah yang sarif, berpaling minhu darinya. Dari mana? Minal mufti. Kecuali dia sudah memahami jawaban dari soal yang dia tanyakan secara sempurna. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.